Kalimat dalam bahasa Inggris akan berubah-ubah mengikuti perubahan tenses, meskipun artinya sama. Kalimat itu sendiri bisa terdiri dari satu atau lebih dari satu klausa. Klausa itu terdiri dari dua atau lebih kata yang minimal di dalamnya ada subjek dan ada verb atau kata kerja. Nah, verb atau kata kerja inilah yang akan berubah-ubah mengikuti setiap perubahan tenses. Sekarang kita akan membuat contoh klausa dengan kata kerja, klausa dengan kata sifat, dan klausa dengan kata benda. Dalam bahasa Inggris, kata kerja itu dinamakan dengan verb, kata sifat dinamakan dengan adjective, dan kata benda dinamakan dengan noun. Oke, kita mengambil contoh kata kerja go, contoh kata sifat happy, contoh kata benda teacher. Dalam bahasa Inggris, kata yang merujuk ke profesi atau pekerjaan tertentu itu juga digolongkan ke dalam kata benda, seperti teacher atau guru, dokter atau dokter, dan lain-lain. Perhatikan, supaya memori kita lebih nyaman mencernanya, saya masukkan di sini semua kemungkinan subjek, yaitu I, we, you, they, she, he, dan it. Prinsipnya seperti berikut ini. Kita bisa menyebut nama seorang laki-laki dalam subjek seperti Hasan, namun bisa juga menggantinya dengan he. Jadi he artinya dia merujuk ke seorang laki-laki. Kita juga bisa menyebut nama seorang wanita dalam subjek seperti Yunita, namun bisa juga menggantinya dengan she. Jadi she artinya dia merujuk ke seorang wanita. Jika ada lebih dari satu orang yang menjadi subjek seperti Hasan dan Yunita, ini maknanya sama dengan mereka, sehingga bisa disingkat dengan they. Jika kebetulan subjeknya adalah benda yang lebih dari satu, kita juga bisa menggantinya dengan kata they. Jika subjeknya adalah satu benda, bisa diganti dengan it. Saya dan kamu itu adalah kita, bisa diganti dengan we. Kami juga bisa diganti dengan we. Saya I, kamu you, kalian juga you. Baik, kita kembali ke tujuan kita membuat contoh klausa. Untuk kata kerja go, kita bisa meletakkannya langsung setelah subjek. Sehingga di sini kita dapatkan 7 contoh klausa. 1 yaitu I go, 2 we go, 3 you go, 4 they go, 5 she goes, 6 he goes, dan 7 it goes. Lalu bagaimana dengan kata sifat dan kata benda? Apakah I happy adalah sebuah klausa? Apakah I a teacher adalah sebuah klausa? Tentu jawabannya adalah bukan, karena dari awal sudah dikatakan bahwa klausa itu harus memiliki subjek dan verb. Sementara di sini tidak ada verbnya. Solusinya apa? Yaitu kita tambahkan linking verb, yang artinya kata penghubung. Linking verb yang paling cocok kita gunakan untuk keperluan belajar tenses ini adalah to be. Karena di sini to be tidak memiliki arti langsung, tapi hanya berfungsi menghubungkan antara subjek dan kata sifat, juga antara subjek dan kata benda.
Selanjutnya, perhatikan bahwa harus ada kesesuaian antara subjek dan verb atau kata kerjanya. Perhatikan di sini bahwa untuk subjek si, he, dan it, kata kerjanya mesti ditambah dengan s atau es. Perhatikan lagi bahwa untuk subjek I, pasangan to be-nya adalah Untuk subjek we, you, dan they, pasangan to be-nya adalah are. Dan untuk subjek she, he, dan it, pasangan to be-nya adalah is. Khusus untuk kata benda, ada satu hal lagi yang mesti diperhatikan, yaitu bahwa biasanya kita memberikan indikasi jumlah di mana a di depan kata benda itu menunjukkan bahwa jumlahnya 1, dan menambahkan s pada kata benda menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari 1. Di sini kelihatan bahwa I, saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it, itu merujuk ke satu orang, sehingga di depan teacher, kita tambahkan e. Jadi, I am a teacher, saya seorang guru. You are a teacher, kamu seorang guru. She is a teacher, dia perempuan seorang guru. He is a teacher, dia laki-laki seorang guru. Kemudian, we atau kami, they atau mereka, itu merujuk ke beberapa orang, sehingga kita menambahkan s pada kata bendanya. Jadi, we are teachers, kami adalah para guru, they are teachers, mereka adalah para guru. Coba kita cerna lebih jauh bahwa untuk kata kerja, penambahan s atau es adalah ketentuan khusus untuk subjek he, she, dan it. Sementara untuk kata benda, penambahan s adalah penanda lebih dari 1. Jadi, filosofi s berbeda untuk kata kerja versus kata benda. Ini ada 3 tips khusus sebagai pengingat. Tips pertama, jika tidak ada kata kerja, maka gunakan linking verb, seperti pada kata sifat dan kata benda. Tips kedua, yang akan berubah-ubah mengikuti bentuk waktu atau tenses adalah verb atau linking verb. Jadi nanti subjek dan kata sifat maupun kata bendanya itu akan tetap seperti ini. Tips ketiga, subjek dan verb harus selalu sesuai. Misalnya, see dan goes, kita menambahkan s dan es. Sementara I, we, you, they, itu tidak ada penambahan s atau es di kata kerjanya. Dan untuk kata sifat dan kata benda, kita menggunakan to be, di mana pasangannya I adalah we, you, they are, dan she, it adalah is. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan 16 tenses. Di sini ada 4 grup tenses, di mana masing-masing grup berisi 4 tenses. Sehingga total jumlah tenses adalah 4 kali 4, sama dengan 16 tenses. Grup pertama adalah grupnya present tense atau masa sekarang. Grup kedua adalah grupnya past tense atau masa lampau. Grup ketiga
adalah grupnya present future tense atau akan pada masa sekarang. Grup keempat adalah grupnya past future tense atau akan pada masa lampau. Kita lihat keempat tenses yang ada di grup present tense memiliki kategori simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Sehingga namanya masing-masing menjadi simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Menarik untuk melihat bahwa simple, continuous, perfect, dan perfect continuous berulang di grup past tense, sehingga namanya masing-masing menjadi simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense di grup past tense ini. Bisa diduga bahwa hal itu berlaku juga di present future tense dan di past future tense. Dari sini, kita bisa tarik benang merahnya bahwa untuk dengan sangat cepat menguasai pola ke-16 tenses ini, kita cukup memahami pola kata kerja pada keempat model yang terus berulang itu, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Ingat bahwa sudah dikemukakan di awal bahwa yang akan berubah-ubah di tiap tenses adalah pola atau bentuk kata kerjanya. Dan tentu saja ada masing-masing satu kunci utama yang membedakan antara present tense dengan past tense dengan present future tense dan past future tense. Oke, di sini kita lihat bahwa ada 4 model yang terus berulang, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Keempatnya ini ada di grup present, past, present future, dan past future. Perhatikan kuncinya di sini, bahwa untuk simple hanya menggunakan unsur verb atau kata kerja saja. Tapi untuk continuous, perfect, dan perfect continuous, ketiganya menggunakan verb phrase. Bukan phrasal verb ya, tapi verb phrase. Verb phrase atau frase kata kerja itu gampangnya bisa diartikan bahwa intinya adalah kata kerja, tapi ada embel-embelnya. Perhatikan, untuk continuous ada embel-embel to be di depan kata kerja, dan kata kerjanya sendiri ditambah dengan ing. Sementara untuk perfect, ada embel-embel have di depan kata kerja, dan kata kerjanya sendiri bentuk ketiga. Lalu untuk perfect continuous, ada embel-embel have been di depan kata kerja, dan kata kerjanya sendiri ditambah dengan ing. Dan kalau kita jeli melihat, perfect continuous itu adalah gabungan dari perfect dan continuous. Perfectnya ditandai dengan have, continuousnya ditandai dengan to be ditambah kata kerja bentuk ing. Cuma karena aturannya setelah have itu harus selalu bentuk ketiga, maka to be-nya adalah bentuk ketiga di sini, yaitu been. Lanjut, sekarang kita fokus di sini. Present dan past itu kuncinya adalah bentuk atau perubahan bentuk. Di mana untuk present, maka kita memakai bentuk pertama. Jadi kalau simple present, verb-nya adalah verb bentuk pertama. Kalau present continuous, to be-nya adalah to be bentuk pertama. Kalau present perfect,
have-nya adalah bentuk pertama. Ingat, have di sini sudah bentuk pertama. Kalau present perfect continuous sama dengan present perfect tadi, have-nya itu adalah bentuk pertama dan kebetulan have di sini sudah merupakan bentuk pertama. Untuk past, kita memakai bentuk kedua. Kalau simple past, jadinya kita memakai verb bentuk kedua. Kalau past continuous, to be-nya adalah to be bentuk kedua. Kalau past perfect, have kita ganti dengan had. Karena had ini adalah bentuk kedua dari have. Begitu pula untuk past perfect continuous. Have-nya kita ganti dengan bentuk kedua, yaitu had. Perhatikan, saya sengaja kasih huruf warna hijau dan cetak miring untuk menandakan bahwa itu harus bentuk pertama untuk present dan harus diubah menjadi bentuk kedua untuk past. Baik untuk verbnya simple, to be-nya continuous, have-nya perfect, dan have-nya perfect continuous. Yang saya warnai hijau dan cetak miring inilah yang kita pastikan bentuk pertamanya kita ambil untuk present dan kita ubah menjadi bentuk kedua untuk past. Sehingga kita bisa katakan bahwa yang berubah bentuk di sini adalah verb, to be, have, dan have. Adapun untuk present future, kita tidak merubah apa-apa di sini, tapi menambahkan will di depan masing-masing kata kunci. Sehingga untuk simple present future, itu menjadi will ditambah verb. Untuk present future continuous, jadi will ditambah to be ditambah kata kerja bentuk ing. Untuk present future perfect, jadi will ditambah have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Untuk present future perfect continuous, jadi will ditambah have tambah been ditambah kata kerja bentuk ing. Sama persis untuk past future, hanya saja untuk past future kita mengganti will dengan would. Baik, di sini kita ada catatan untuk mengingatkan. Pertama untuk kata kerja. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya adalah untuk kata kerja go, bentuk pertamanya sendiri adalah go, bentuk keduanya adalah went, dan bentuk ketiganya adalah gone. Kalau kita mau jadikan kata kerja bentuk ing, maka bentuk pertamanya yang kita tambah ing, sehingga menjadi going. Kedua adalah untuk to be. To be ini juga ada 3 bentuk. To be bentuk pertama, kedua, dan ketiga. To be bentuk pertama itu adalah is, dan are. Bentuk keduanya adalah was dan were. Bentuk ketiganya adalah been. Dan kalau kita tambah ing, jadinya adalah being. Baik, di sini saya coba perjelas bahwa agar otak kita lebih mudah mencerna dan ingatan mengenai tenses ini bertahan lebih lama, maka di sini saya sengaja tidak menuliskan rumus dari ke-16 tenses yang ada di sini. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita memahami filosofi daripada simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Yaitu bahwa simple itu, ya simple, hanya mempunyai unsur verb atau kata kerja saja. Sementara continuous, itu selalu ada embel-embel to be
dan kata kerjanya ditambah dengan ing. Untuk perfect, selalu ada embel-embel have, dan kata kerjanya sendiri itu bentuk ketiga. Untuk perfect continuous, selalu ada embel-embel have ditambah been, kata kerjanya sendiri itu kata kerja bentuk ing. Kemudian untuk past, kita memastikan bahwa verb to be, have, dan have di perfect continuous itu kita rubah menjadi bentuk kedua. Jadi di sini verb kedua, to be bentuk kedua, had. Sementara untuk present future, ini sangat mudah, kita tinggal menambahkan will di masing-masing. Jadi will ditambah verb, will ditambah to be ditambah verb ing, will ditambah have ditambah verb ketiga, will ditambah have ditambah been ditambah verb ing. Begitu pula untuk past future, kita tinggal mengganti will tadi dengan would. Selanjutnya, kita akan melihat aplikasi daripada filosofi ini ke dalam 16 tenses yang akan terbentuk dari filosofi ini, dengan langsung mengambil contoh kata kerja sebelumnya yaitu go, kata sifat yang kita gunakan sebelumnya yaitu happy, dan kata benda yang kita gunakan sebelumnya yaitu teacher. Dan tentu saja dengan ketujuh subjek yaitu I, we, you, they, she, he, dan it. Nah, ini dia. Dibanding menuliskan rumus di tiap bentuk tenses, akan jauh lebih baik kita mempraktekkan menggunakan kata kerja, kata sifat, dan kata benda langsung di tiap tenses itu. Ini akan membuat kita sulit melupakannya, atau lebih lama tertinggal di dalam memori otak kita. Perhatikan di sini bahwa untuk model simple, dengan menggunakan kata kerja go, saat model simple masuk ke grup present, menjadi simple present. Itu kata kerjanya adalah bentuk pertama. Ingat, kuncinya simple adalah verb, dan kuncinya present adalah bentuk pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan bentuk pertama, yaitu go. Namun pada subjek tertentu, yaitu she, he, it, bentuk pertama ini harus ditambah s atau es. Karena kata go itu, huruf akhirnya adalah huruf vokal o, maka kita tambahkan es. Jadi ada kata kerja yang ditambah s, ada yang ditambah es. Ini akan ada materi pembahasan sendiri. Lalu apa yang terjadi untuk kata sifat happy dan kata benda teacher? Kita mesti menambahkan linking verb atau kata kerja penghubung. Contoh linking verb yang kita gunakan di sini adalah to be. Jadi, to be inilah di sini yang bertindak sebagai kata kerja. Sehingga syarat sebuah klausa, yaitu harus ada kata kerjanya, menjadi terpenuhi. Jadi bukan I happy, bukan I a teacher, tapi I am happy, I am a teacher. Perhatikan bahwa untuk I, to be bentuk pertama yang cocok adalah Untuk we, you, they, to be bentuk pertama yang cocok adalah are. Dan untuk she, he, it, to be bentuk pertama yang cocok adalah is. Berlaku baik untuk kata sifat maupun untuk kata benda. Lanjut, ketika simple masuk ke grup past, maka menjadi simple past, di mana kata kerjanya kita rubah menjadi bentuk kedua. Jadi di sini, go kita rubah menjadi went. Perhatikan bahwa untuk bentuk kedua tidak ada penambahan s atau es. Tidak seperti pada bentuk pertama. Jadi meskipun untuk subjek she, he, dan it, went ini tidak ditambah s atau es. Sementara untuk kata sifat yang contohnya adalah happy dan kata benda yang contohnya adalah teacher, karena sekali lagi syarat sebuah klausa itu adalah subjek ditambah verb,
maka di sini kita juga memakai to be. Tapi to be bentuk kedua karena ini adalah past, yaitu was dan were. Perhatikan bahwa untuk I, she, he, dan it memakai was. We, you, they memakai were. Sehingga di sini menjadi I went, I was happy, I was a teacher, dan seterusnya. Next, perhatikan ketika simple bertemu dengan present future, itu menjadi simple present future. Simple kuncinya adalah verb. Present future kuncinya adalah will. Untuk memori kita, will itu selalu ada di depan verb atau kata kerja, sehingga jadinya adalah will go, bukan go will. Dan tolong diingat mulai sekarang bahwa setelah kata will, selalu verb atau kata kerja bentuk pertama. Sehingga ini adalah sekali lagi will go. Tidak akan pernah dalam bahasa Inggris will diikuti oleh verb atau kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Jadi kita tidak akan pernah menemukan will went ataupun will gone. Dan di sini untuk kata sifat dan kata benda kita juga tidak bisa mengatakan I will happy atau I will a teacher. Tapi kita memerlukan linking verb atau kata kerja penghubung di sini. Untuk materi kita kali ini, kita akan konsisten menggunakan to be untuk linking verb atau kata kerja penghubung kita. Juga perlu kita ingat mulai sekarang bahwa to be setelah kata will itu selalu be. Tidak pernah di depan will langsung diikuti oleh to be bentuk lain seperti is, are, was, were, dan been. Selalu be, jadi will be. Baik untuk kata sifat maupun untuk kata benda, sehingga I will be a teacher, I will be happy, dan seterusnya. Perhatikan, ketika simple bertemu dengan past future, jadinya simple past future. Polanya persis sama dengan simple present future, kecuali bahwa will di sini kita ganti menjadi would. Oke, will atau would itu sama artinya, yaitu akan. Will di present future bermakna akan pada waktu sekarang. Would di past future bermakna akan pada waktu lampau. Jadi, I will go bermakna saya memiliki keinginan untuk pergi atau saya akan pergi sekarang. I would go bermakna saya memiliki keinginan untuk pergi pada waktu lampau atau saya akan pergi dalam konteks masa lampau, terlepas dari fakta apakah betulan pergi atau tidak. Jadi di sini kita bisa melihat I would go, I would be happy, I would be a teacher. Persis sama dengan simple present future, kecuali bahwa semua will kita ganti dengan would. Kemudian continuous atau sedang. Kita lihat bahwa continuous di dalam grup present menjadi present continuous. Continuous atau biasa juga disebut progresif artinya sedang. Ciri-cirinya seperti kita singgung di bagian awal, yaitu to be ditambah dengan verb ing atau kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Sehingga menjadi I am going, saya sedang pergi, we are going, kita sedang pergi, you are going, they are going, she is going, he is going, it is going. Bisa kita lihat bahwa are, dan is adalah to be bentuk pertama. Dan kita pakai di sini karena ini adalah present. Dan going merupakan kata kerja bentuk pertama yaitu go yang ditambah dengan ing.
Sementara untuk kata sifat dan kata benda, karena tidak ada kata kerja, maka setelah to be, kita menggunakan be ditambah ing, yaitu being. Ini berfungsi sebagai pengganti kata kerja bentuk pertama ditambah ing, atau pengganti verb ing. Adapun continuous di grup past menjadi past continuous. Karena ciri-ciri continuous adalah to be ditambah verb ing, dan ini adalah past, maka kita menggunakan to be bentuk kedua, yaitu was dan were. Sehingga menjadi I, see, he, it, was going. Dan we, you, they, were going. Artinya sedang pergi pada masa lampau. Dan untuk kata sifat dan kata benda, di sini juga kita menggunakan being sebagai pengganti verb ing. Selanjutnya, continuous dalam grup present future menjadi present future continuous. Perhatikan bahwa ciri-ciri continuous adalah to be ditambah verb ing. Sementara ciri-ciri present future adalah will. Dan sebelumnya sudah kita bahas bahwa to be setelah will itu selalu dalam bentuk be, sehingga menjadi will be going. Dan ini sama semua untuk semua subjek, yaitu I, we, you, they, see, he, it, will be going. Artinya akan sedang pergi. Kemudian, untuk kata sifat, kita menggunakan be ditambah ing, sehingga menjadi being untuk menggantikan kata kerja ditambah ing. Hal ini berlaku pula untuk kata benda teacher, namun karena keterbatasan halaman, untuk kata benda saya sengaja hilangkan di sini. Kemudian untuk past future continuous tense, karena ciri-cirinya past future itu memakai would, maka kita mengganti will yang ada di sini dengan would. Sisanya sama ya. Sesuai pola continuous, ada be ditambah kata kerja bentuk ing, sehingga be ditambah going, di mana going ini adalah kata kerja go ditambah ing. Sedangkan untuk kata sifat, karena di sini tidak ada kata kerja yang bisa ditambah ing seperti going ini, maka kita memakai be untuk ditambah ing, sehingga menjadi being. Sedangkan untuk perfect, di mana sebelumnya kita sudah membahas bahwa ciri-ciri perfect itu adalah adanya have ditambah kata kerja bentuk ketiga. Oke, ketika dia bertemu dengan present, ini menjadi present perfect tense, di mana present itu ciri-cirinya adalah bentuk pertama. Nah, di sini yang akan menjadi bentuk pertama adalah have, di mana untuk subjek I, we, you, they, kita tetap memakai have, sedangkan untuk she, he, it, kita memakai has. Jadi bentuk pertama dari have adalah have untuk subjek I, we, you, they, dan has untuk subjek she, he, it. Nah, di sini have ditambah kata kerja bentuk ketiga, sehingga di sini go kita rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, menjadi gone. Sehingga di sini I, we, you, they have gone. She, he, it has gone. Adapun untuk kata sifat, karena di sini tidak ada kata kerja yang bisa dirubah menjadi kata kerja bentuk ketiga, maka kita memakai to be yang kita rubah menjadi to be bentuk ketiga. Sehingga setelah have ada to be bentuk ketiga, baru ada kata sifat. Sehingga di sini I, we, you, they have been happy. She, he, it has been happy. Sama persis dengan kata benda teacher. Di sini kita memakai been juga sebelum kata benda ini. Adapun
ketika perfect bertemu dengan past, ini menjadi past perfect tense, di mana ciri-cirinya past adalah bentuk kedua. Nah, yang kita rubah di sini menjadi bentuk kedua adalah have. Bentuk kedua dari have itu adalah had. Sehingga di sini have kita rubah jadi had, kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga, yaitu gone. Di sini tidak ada perbedaan untuk semua subjek, semuanya memakai had. Sehingga I, we, you, they, she, he, it, had, gone. Karena bentuk kedua dari have itu adalah had untuk semua subjek. Sama untuk kata sifat, di sini kita memakai had. Dan di sini karena yang ada kata sifat, maka yang kita rubah menjadi bentuk ketiga di sini adalah to be, yaitu been. Jadi be adalah bentuk pertama, was, were adalah bentuk kedua, been adalah bentuk ketiga dari to be. Sehingga kita memakai di sini had been happy. Dan ini persis sama untuk kata benda ya. Karena di sini tidak ada kata kerja yang bisa kita rubah menjadi bentuk ketiga, maka yang kita gunakan adalah to be bentuk ketiga yaitu been. Adapun ketika perfect bertemu dengan present future itu menjadi present future perfect tense, di mana ciri-ciri present future adalah will. Sehingga will di sini kita tambahkan have kemudian kata kerja bentuk ketiga, sehingga ini adalah present future, ini have gone adalah perfectnya, sehingga menjadi present future perfect. Nah, perhatikan di sini, will sebagai ciri-ciri dari present future itu digunakan untuk semua subjek ya. Jadi tidak ada perubahan bentuk untuk semua subjek, semuanya menggunakan will. I, we, you, they, she, he, it, will, have, gone. Nah, untuk kata sifat selalu sama ya seperti sebelumnya ya. Ketika di sini perfect itu adalah have ditambah kata kerja bentuk ketiga, karena di sini tidak ada kata kerja, maka kita meminjam to be bentuk ketiga, sehingga menjadi have been. Dan di sini sama untuk semua subjek. I, we, you, they, she, he, it, will, have been happy. Oke, past ketemu dengan future perfect tense itu menjadi past future perfect tense, di mana ciri-ciri past future itu memakai would. Sehingga di sini semua will kita ganti menjadi would. Sisanya sama ya. Di sini have gone, di sini juga have gone. Di sini have been happy, di sini juga have been happy. Jadi yang berubah dari present future perfect tense ke past future perfect tense hanya will berubah menjadi would. Perfect atau have ini artinya telah. Jadi I have gone, saya telah pergi. I had gone, saya telah pergi. Karena had ini adalah past, berarti konteksnya adalah masa lampau. Saya telah pergi, tapi kejadiannya pada waktu lampau. I will have gone. Will itu adalah future, artinya akan. Have, perfect, artinya telah. Berarti future perfect, akan telah. I will have gone. Saya akan telah pergi. I would have gone. Would-nya adalah past future, artinya akan pada masa lampau. Have itu adalah perfect, yaitu akan, berarti I would have gone, saya akan telah pergi, dalam konteks masa lampau, atau saya akan telah pergi pada waktu lampau. Selanjutnya adalah perfect continuous. Nah, perfect ini, ingat, perfect itu selalu have ditambah bentuk ketiga ya. Sedangkan continuous itu selalu to be ditambah kata kerja bentuk ing.
Nah, karena di sini perfect yang selalu diikuti oleh bentuk ketiga, maka di sini kita memakai to be bentuk ketiga untuk continuous-nya. Sehingga di sini kita bukan menggunakan be atau is, are, atau was, were, tapi kita menggunakan to be bentuk ketiga, yaitu been. Sehingga di sini continuous-nya dapat, to be ditambah verb ing, tapi karena dia perfect, maka to be-nya itu adalah bentuk ketiga, sehingga menjadi have been ditambah kata kerja bentuk ing. Oke, ketika dia ketemu present, ini menjadi present perfect continuous tense, di mana ciri-ciri present itu selalu bentuk pertama ya. Dan di sini kuncinya yang kita jadikan bentuk pertama yaitu have itu sendiri. Sama seperti sebelumnya, have untuk subjek I, we, you, they itu tetap have, bentuk pertamanya. Dan untuk see, it itu menjadi has. Nah, di sini have, has, kemudian ditambah to be bentuk ketiga been, ditambah kata kerja bentuk ing, yaitu go ditambah ing. Sehingga I, we, you, they have been going. See, it has been going. Adapun untuk kata sifat, kita bisa lihat di sini bahwa di sini sudah ada unsur have been ya, sudah ada unsur has been. Tapi kita memerlukan bentuk ing. Sementara di sini tidak ada kata kerja, yang ada kata sifat. Sehingga di sini kita meminjam to be yang kita jadikan bentuk ing. Jadi to be bentuk pertama yaitu be, kita tambahkan ing di sini. Sehingga dapat continuous-nya ya. Ada to be bentuk ketiga, kemudian ada bentuk ing. Sehingga dapat perfect continuous. Jadi di sini I, we, you, they have been being happy. She, it has been being happy. Sedangkan ketika perfect continuous ini ketemu dengan past, dia menjadi past perfect continuous. Dan selalu ciri-cirinya past itu adalah bentuk kedua. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita mengubah have menjadi bentuk kedua. Jadi bentuk kedua have itu adalah had dan berlaku untuk semua subjek. Nah, di sini sama persis dengan present perfect continuous, yaitu menggunakan to be bentuk ketiga been, kemudian kata kerja bentuk ing ya, going. Di sini juga been going. Jadi di sini hanya have berubah menjadi had. Jadi untuk semua subjek, I, we, you, they had been going. Oke, sedangkan untuk kata sifat, di sini kata kerja bentuk ing kita tidak bisa dapatkan di sini karena yang ada adalah kata sifat. Nah, berarti yang kita tambahkan ing seperti sebelum-sebelumnya adalah to be. Sama dengan present perfect continuous ini. Be ditambah ing pada saat yang ada adalah kata sifat. Di sini juga kita memakai be ditambah ing. Sehingga I, we, you, they had been being happy. Adapun ketika perfect continuous bertemu dengan present future, ini menjadi present future perfect continuous. Di mana present future seperti sebelumnya, ciri-cirinya itu adalah memakai will ya. Sehingga di sini kita memakai will untuk semua subjek. Ingat, will itu dipakai untuk semua subjek ya. Kemudian perfect-nya adalah have, continuous-nya adalah going. Didahului oleh to be ya. Karena di sini perfect, maka to be-nya adalah to be bentuk ketiga. Sehingga I will have been going. We, you, they will have been going. She, it will have been going. Adapun untuk kata sifat, sekali lagi di sini polanya sebenarnya sama persis dengan untuk kata kerja ya, kecuali bahwa di sini karena tidak ada kata kerja, maka yang kita tambahkan ing di sini adalah to be,
yaitu bentuk to be kita tambahkan ing, sehingga menjadi I, we, you, they will have been being happy. Sehingga di sini dapat continuous-nya ya. To be bentuk ketiga karena dia perfect, kemudian ditambah bentuk ing. Ini adalah continuous. Have been itu sendiri adalah bentuk perfect. Oke, sedangkan ketika perfect continuous bertemu dengan past future, di sini menjadi past future perfect continuous. Sesuai ciri-cirinya past future, yaitu would, maka di sini semua will yang ada di present future perfect continuous ini kita tinggal ganti dengan would di past future perfect continuous tense. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa untuk semua subjek ini sama dengan will ya. Di sini would juga untuk semua subjek itu memakai would ya. Sehingga I, we, you, they, she, he, it would have been going. Di sini karena kata sifat, maka bentuk ing-nya itu yang kita gunakan untuk mendapatkan bentuk ing itu adalah to be ya, yaitu be. Be tambah ing jadi being. Sehingga di sini menjadi I, we, you, they, she, he, it would have been being happy. Would-nya itu adalah past future. Perfect-nya adalah have ditambah bentuk ketiga. Karena di sini adalah continuous, maka harus ada to be ditambah bentuk ing. Karena ini perfect, to be-nya adalah to be bentuk ketiga. Dan karena ini kata sifat, tidak ada kata kerja, maka yang jadi bentuk ing adalah kembali to be itu. Sehingga I, we, you, they, she, he, it would have been being happy. Perfect continuous artinya telah, sedang. Ingat, perfect itu artinya telah, continuous itu artinya sedang. Jadi, I have been going. Saya telah sedang pergi. I had been going. Saya telah sedang pergi. Karena had itu adalah past, berarti ini adalah konteksnya adalah masa lampau. I had been going. Saya telah pergi. Tapi kejadiannya pada waktu lampau. Present future perfect continuous itu artinya akan, telah, sedang. Jadi will ini akan, have, telah, been going atau continuous artinya sedang. Jadi I will have been going artinya saya akan, telah, sedang pergi. I would have been going artinya saya akan, telah, sedang pergi. Karena would ini adalah past future, berarti ini konteksnya adalah masa lampau. Jadi, saya akan, telah, sedang pergi, di mana ini kejadiannya pada waktu lampau. Baik, sampai di sini kita sudah mempelajari struktur dari 16 tenses. Adapun di video selanjutnya, saya akan mencoba membahas tenses yang mencakup dua hal tambahan dari tenses itu. Pertama, secara filosofis, kapan tiap tenses ini sebenarnya akan dipakai. Kedua, kata keterangan waktu apa yang akan mengikuti tiap tenses ini. Oke, jadi pastikan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih.